Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya kembali dipertemukan dengan ilmu, kembali dipertemukan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang apabila kita berpegang teguh, kita tidak akan tersesat di dunia, kita tidak akan kehilangan arah, kita tidak akan bingung, kita nggak akan galau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, selama kalian berpegang teguh maka kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan tersesat. Dan gak enak jadi orang yang tersesat, hadirin. Pernah gak kita tersesat ketika kita nyari alamat teman kita? Itu tersesat hanya mungkin 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tapi hati kita tuh gak nyaman banget, hati kita gak tenang, terus bingung, nanya sana, nanya sini, kadang-kadang dipimpong gitu loh, kata orang yang lagi duduk di pinggir jalan, ke kanan, begitu sampai kanan, enggak pak, ke kiri pak, muter-muter terus. Dan gak jarang orang putuskan untuk meng-cancel dan nggak jadi ke alamat tersebut. Kenapa? Karena tersesat dan bingung, nggak nyaman dengan, saya pulang lagi. Nah itu kalau setengah jam, kalau 1 jam, kalau 1,5 jam. Lalu bagaimana jika kehidupan seseorang yang sudah menghabiskan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu dia jalani dengan kondisi tersesat? Bagaimana ketenangannya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana kepiluannya? Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Makanya maka Rasulullah SAW meninggalkan dua hal. Kalau kita berpegang teguh nggak akan tersesat, nggak akan tersesat. Dan dua hal itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi SAW, dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidupnya bersama Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tidak akan tersesat. Otomatis dia akan nyaman, otomatis dia akan sampai ke tujuan biidznillah, otomatis dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya, otomatis dia akan dilapangkan. Ketika seseorang tidak tersesat, maka seringkali masalah-masalah di jalan itu pun dinikmati dengan, atau dijalani dengan santai, dengan nyaman, walaupun macet gitu. Misalnya lihat psikologi pemudik tuh yang mau pulang kampung dan nggak tersesat, itu walaupun di Pantura belasan jam senang-senang aja, nikmat-nikmat aja. Ketika diwawancara sambil senyum, sambil ketawa, udah berapa jam mas? 25 jam, itu senang aja tuh. Kenapa? Karena dia mau pulang kampung dan dia nggak tersesat, dia tahu jalannya. Nah, bukankah perjalanan hidup kita ini pulang kampung ke negeri akhirat, hadirin? Dan ketika kita pulang kampung menuju akhirat, ada kendala, ada masalah, selama kita tidak salah jalan, selama kita tidak tersesat, maka bukan hal yang aneh ketika banyak orang-orang beriman itu menghadapi segala masalah dengan tenang, dengan santai,
dengan tersenyum di tengah-tengah puing-puing musibah. Jadi itu hal yang simple saja. Beda orang tuh kalau mau pulang kampung tuh beda, semangat, exciting gitu loh. Packingnya tuh luar biasa. Kalau di jalan tuh dinikmati. Bukankah kita sejatinya pulang kampung ke akhirat untuk bertemu pencipta kita, untuk bertemu dengan Rabbul Alamin? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sebuah kenikmatan ketika kita senantiasa dipertemukan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Kalau nggak kita hidup di atas kesesatan, walaupun kita punya segalanya, nggak enak kan? Itu tadi, tersesat ketika mau ke sebuah tempat itu nggak nyaman. Walaupun kita pakai mobil terenak, kita pakai mobil ternyaman, suspensinya bagus, pokoknya nyaman, cozy di sana, besar, moral ke depan, moral ke belakang bisa tuh di mobil itu. Tapi kalau kita udah tersesat, nggak nyaman. Kok nggak sampai-sampai ya? Aduh, udah tanya, balikin, tanya lagi, balik lagi, gitu aja hidup. Kaya, tapi nggak ada ketenangan. Bisa kita tidur ketika kita lagi tersesat gitu? Nggak bisa tidur kan? Walaupun di mobil paling enak, nggak bisa tidur. Minimum kita nggak bisa tidur karena apa? Harus nanya ke kanan, harus perhatiin jalan, nanya lagi ke kiri, perhatiin jalan. Tunggu, berhenti, kita tanya lagi, tanya, pokoknya bingung kita. Dan orang yang pulang kampung nggak tersesat, walaupun macet, bisa tidur hadirin, bisa tidur, enak tidur gitu. Udah sampai ya? Ya udah sampai. Oh ya, tadi aku tidur berapa lama? Kamu tuh tidur tuh dari Cikampek gitu. Sekarang nih udah di mau lewat Pantura, Masya Allah gitu. Lancar ya? Lancar apaan? Dari tadi tuh macet. Oh macet ya? Nggak terasa? Ya lo tidur. Oh iya, iya, iya. Dan sampai aja tuh ke jalan tuh, Masya Allah. Kan gitu kan? Kan begitu. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah di dunia sebagai orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan pulang hadirin. Itu enak, asal jangan salah jalan, itu udah paling enak ya. Walaupun kita hidupnya di kelas ekonomi, coba lihat yang di pesawat kelas ekonomi, tidur nggak? Tidur hadirin. Kenapa? Karena nggak tersesat. Coba kalau pesawatnya tersesat, nggak bisa tidur gitu lah, deg-degan gitu loh, nyampe apa enggak nih, bahan bakarnya cukup apa enggak, nggak bisa tidur. Itu kita bisa tidur tuh salah satu faktornya karena kita nggak tersesat. Jadi walaupun di bangku gitu nggak ada kasur, nggak boleh bawa tikar juga di pesawat, apalagi karpet Turki, terus harus tegak lurus, kadang-kadang tetap aja kita bisa tidur, tetap aja bisa tidur. Jadi belajar dan hidup bersama Al-Quran dan Sunnah itu kebutuhan hidup ya, artinya kita mempelajari dan mengamalkan, mempelajari ngamalin, itu tuh sebuah kebutuhan. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita syukurilah. Ini tuh mahal banget. Dan uang banyak nggak ada artinya kalau hidup tersesat, nggak tahu arah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya mari kita jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga iman kita, dan tetap semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk bersama Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau,
orang tua beliau, keluarga beliau. Dan semoga Allah merahmati jamaah sekalian, kita semua, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bersama ayat yang sangat penting sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat ini kembali menunjukkan betapa piawainya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan setiap ayat atau setiap hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau muwafaq dalam masalah ini. Tentu saja nggak ada yang sempurna, hadirin. Tapi memang buku ini layak untuk dikaji, layak untuk dipelajari. Kita akan bersama surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Firman Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Jadi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya, hadirin, sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit. Kami menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Kami tawarkan amanat kepada langit, lalu bumi, dan kepada gunung-gunung. Apa itu amanat, hadirin sekalian? Para ulama kita menjelaskan bahwa sebagaimana dijelaskan Abdullah bin Abbas dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, amanat di sini itu faraid, hal-hal yang Allah wajibkan, hal-hal yang Allah wajibkan. Ibn Abbas juga mengatakan amanat di sini ada at-ta'ah, at-ta'ah, ketaatan. Jadi Allah tawarkan ketaatan dan kewajiban kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Dan maksud menawarkan adalah Allah menyatakan kepada semuanya, in ahsant juzid. Jadi wahai langit, wahai bumi, dan wahai gunung, in ahsanti juziti, kalau engkau bisa menunaikannya maka engkau akan mendapatkan ganjaran. Wa in asati uqibti, dan kalau engkau tidak amanat, sebaliknya, maka engkau akan dihukum. Atau akan diazab, akan diazab. Maka mari kita lihat lagi ayatnya. Fa'abaina.
mereka enggan. Dan ini penawaran bebas hadirin, boleh diambil boleh enggak, takhir. Dan mereka enggan, nggak berada, berat nih. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir tidak amanat. Mereka khawatir tidak amanat. Wa hamalaha al-insan, dan Allah juga menawarkan kepada manusia. Dan di dalam ayat ini Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Adam mengambil amanah tersebut. Wa hamalahal insan, Nabi Adam mengambil ayat tersebut. Lalu Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Zalim itu zalim sekali. Bodoh yaitu bodoh sekali. Zalim itu lebih kuat daripada zalim, orang yang zalim. Zalim itu banyak sekali melakukan kezaliman. Jahul itu lebih dalam daripada jahil. Jahil itu orang bodoh. Kalau jahul itu benar-benar bodohnya minta ampun. Hadirin Allah muliakan, ini kira-kira yang terjadi waktu di masa lalu. Jadi ditawarkan, dan semua makhluk itu yang besar-besar. Kenapa samawat, langit, bumi, dan gunung-gunung? Karena mereka makhluk-makhluk yang besar hadirin. Makhluk-makhluk yang sangat besar, dan mereka fa'abaina, mereka enggan, mereka takut dan khawatir. Wa ashfaqna minha, khawatir nggak amanat, lalu diambillah oleh manusia. Dan manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Hadirin Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin ini ditawarkan ke langit-langit, atau ke langit, ke bumi, dan ke gunung, dan mana mungkin ada komunikasi seperti itu? Kalau ada yang bertanya demikian, hadirin Allah muliakan, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa susahnya Allah berkomunikasi dengan makhluknya? Bukankah dari kecil, dari SD dulu tuh kita dengan mudah menerima dan meyakini ketika guru-guru agama kita mengatakan bahwa nanti tangan tuh akan diajak bicara sama Allah, anggota tubuh kita akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terima dengan simpel. Apa susahnya bagi Rabbul Alamin? Oh, manusia aja bisa buat benda mati itu berkomunikasi dengan kita, robot misalnya. Lalu apa susahnya bagi Rabbul Alamin? Dan bukankah Nabi juga ada hadis-hadis tentang masalah ini? Bukankah Allah berkomunikasi dengan qalam, dengan pena? Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, innallaha lamma khalaqal qalam qala lahu uktub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan pena atau qalam, Allah perintahkan tulislah.
Allah berbicara dengan pena. Lalu pena menjawab, "Wa madza aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Ada respon dari pena. Lalu kata Nabi SAW, Allah menjawab, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Catatlah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ada komunikasi. Bukan hal yang aneh. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita beriman dengan rukun iman yang kelima, hadirin, adanya hari kiamat, hal yang mudah kita menerima hal ini. Sangat simpel. Kecuali kalau ada orang berpikir Rabbnya itu kemampuannya terbatas. Nah, itu masalah baru. Kalau kita ingat Allah nggak ada batas dalam kemampuannya, apa sulitnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hadirin Allah muliakan. Itu poin-poin yang berikutnya. Bahwa sebagaimana kita sampaikan bahwa manusia dalam ayat ini adalah Nabi Adam, dijelaskan para ulama. Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku tafsir, di antaranya Al-Imam At-Tabari dan ulama-ulama yang lain. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zuluman jahula dalam ayat ini? Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya juga luar biasa. Hal ini diterangkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Ashur dalam kitabnya apa, hadirin? Tahu itu kitab tafsir Ibnu Ashur rahimahullah, At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir, bahwa hadirin Allah muliakan, kata beliau bahwa maksud dalam ayat ini bukan mengatakan atau yang dimaksud ayat ini adalah wa hamalaha al-insan falam yafi biha innahu kana dhuluman jahula. Lalu diambil oleh manusia, maka manusia dan ketika manusia tidak menunaikan amanah tersebut, itu karena dia zuluman jahula, karena dia zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Dijelaskan ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa zuluman jahula adalah sifat umum yang dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh manusia. Sifat umum yang dimiliki oleh manusia. Nah,
Dijelaskan ulama yang lain seperti Ibnu Ashur lagi, zuluman jahula itu adalah salah satu tabiat dan ada di fitrah manusia. Artinya fahuwa mu'arradun lahuma. Manusia itu sangat rentan terjatuh di dalam dua sifat ini selama tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama tidak berusaha nurut atau berada di atas jalan yang benar. Jadi manusia tuh rentan untuk tidak amanah karena dia punya dua sifat ini, dzuluman jahula. Ini fi fitri gitu. Dzuluman jahula fi fitratihi. Ada di dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Kita tuh punya sifat zalim, hadirin. Dan kita punya sifat kebodohan. Maka kita tuh sangat rentan untuk tidak amanah. Kita sangat tenggelam dalam dua sifat ini, akhirnya kita nggak amanah kecuali jika kita dijaga oleh Allah, kecuali jika kita benar-benar mempelajari dan berjuang di atas jalan yang lurus. Itu poinnya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ammal mu'min fa innallaha manna 'alaihi bil hidayah. Adapun seorang mukmin, maka Allah berikan hidayah. Maka seorang mukmin itu menjadi kasus anomali dari keumuman tidak amanat yang terjadi di tengah-tengah kita karena kezaliman dan kebodohan tersebut. Dan orang yang menunaikan amanat tidak dikatakan zuluman jahula, nggak dikatakan demikian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dari sini kita bisa memahami bahwa memang sudah garis kehidupan manusia dari Nabi Adam dulu. Manusia itu tabiatnya, fitrahnya itu menerima amanat, mengemban amanat. Karena itu yang dilakukan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa amanat ini nggak gratis. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah mengatakan barang siapa yang menunaikan, saya akan kasih pahala. Kalau enggak, saya ancam adab. Maka agar kita selamat dari ancaman dan konsekuensi ini, atau selamat dari ancaman dan mendapatkan pahala, maka kita harus punya dua sifat. Yang pertama, ilmu dan keadilan, ilmu dan objektivitas. Karena yang menghancurkan manusia sehingga dia tidak amanat adalah tabiatnya yang zolum jahul. Zolimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Maka kalau dua sifat ini bisa dikubur, dihilangkan dalam sebuah amanat, dalam sebuah case tertentu, dalam sebuah tugas, maka dia berhasil.
menjalankannya dengan baik. Dan agar kita memiliki ilmu dan sifat keadilan, yang pertama kali kita harus minta pertolongan sama Allah. Jelas itu. Agar Allah kasih hidayah. Lalu belajar, karena ilmu ini. Ilmu. Nah, yang jadi masalah, hadirin sekalian, secara umum manusia itu, berarti dalam ayat ini, manusia itu ketika mengemban sebuah amanat, banyaknya itu nggak ngerti, jahul, nggak ngerti ini, nggak punya ilmu. Dan zalim akhirnya. Zalim kan definisinya apa, hadirin? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ketika dia nggak minta pertolongan kepada Allah, lalu dia tidak punya ilmu terhadap amanat tersebut, maka seringkali dia tidak tahu, atau dia, ketika dia nggak belajar dan dia nggak minta pertolongan sama Allah, maka dia akan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan akhirnya dia nggak amanat. Dan kalau kita lihat kasusnya, karena dia nggak punya ilmu, atau dia punya ilmu tapi dia mengikuti hawa nafsunya dan bisikan-bisikan syaitan. Karena Allah nggak jaga dia, karena dia nggak minta pertolongan kepada Allah. Jadi ini kuncian, hadirin. Kalau mau menunaikan amanat, maka kita harus punya ilmu dan kita harus bersikap adil, alias tidak zalim. Ilmu tidak zalim, ilmu adil, ilmu adil, ilmu adil. Buat simpel, ilmu adil, ilmu dan adil. Makanya ketika ada tawaran apapun itu, atau kita berhadapan dengan amalan apapun itu, kita ingin mengerjakan ibadah apapun itu, maka yang harus kita tanamkan dari awal, kita tahu ilmunya apa enggak. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak amanat gitu, clear, nggak akan amanat. Dan tadi kita jelas, amanat itu apa? Semua perintah, semua ketaatan. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas, kita udah bahas ini 3 pertemuan. Baik hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun amanat dengan manusia. Apapun hal yang berkaitan dengan itu, yang pertama kali harus kita tahu ilmunya gimana nih. Boleh apa enggak, berkah atau enggak ini hal, ini program atau ini project dan lain sebagainya, ini berkah atau enggak, halal atau enggak. Terus teknisnya gimana, kita harus ngerti teknisnya juga, ilmunya itu gimana secara teknis. Begitu kita jalankan dengan kebodohan, berantakan semuanya. Makanya Imam Bukhari membuat sebuah bab yang indah dan simpel, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bab ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Anda tahu ilmunya enggak? Jangan masuk ke sebuah bidang Anda nggak tahu ilmunya. Jangan mengerjakan sebuah proyek dan Anda nggak ngerti ilmunya. Jangan Anda mengemban tanggung jawab dan amanat Anda nggak ngerti ilmunya.
Anda kan nggak amanat. Dan itu yang terjadi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Jangan diikutin. Jangan ngambil sesuatu Anda nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan ditanya loh oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawabannya. Yang penting kita udah modal nekat aja. Nggak bisa. Nyali penting hadirin. Nyali itu penting dalam mengambil sesuatu. Tapi Anda harus tahu ilmunya. Harus belajar. Begitu kita nggak tahu ilmu, berantakan. Mulai dan semua hal. Kita diajak bisnis sebuah hal, ngerti ilmunya nggak? Pernah boleh apa nggak tuh bisnis? Allah ridho apa Allah nggak? Allah benci atau Allah murkai? Atau Allah cintai itu bisnis itu? Oke, ini Allah ridho, ini halal. Ngerti nggak cara mainnya di situ? Ada paham nggak? Enggak. Aduh, siap-siap nggak amanat nih. Kan begitu. Jangan lihat enaknya aja, tapi income-nya segini loh. Iya ngerti, tapi Anda tahu ilmunya nggak ngejalanin itu? Ibadah juga gitu. Ayo kita sholat, ilmunya tahu nggak? Ketika kita mau puasa, tahu ilmunya apa enggak? Karena ini amanat loh. Teman-teman yang mau nikah, udah tahu ilmunya jadi suami atau belum? Ngerti nggak tuh? Jangan lihat sisi yang enaknya aja. Tahu ilmu jadi suami apa enggak? Atau kita mau nikah, itu tahu ilmu jadi istri apa enggak? Ngerti nggak ilmu jadi istri itu? Kalau nggak, kita nggak amanat jadi suami, kita nggak amanat jadi istri. Itu kalau belum bicara anak. Kalau punya anak, ngerti ilmu jadi ayah apa enggak? Ngerti ilmu jadi ibu apa enggak? Kalau nggak amanat kita. Itu tadi, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian nggak tahu ilmunya. Dan solusinya adalah berilmu, bukan mundur dari semua amanat. Ya nggak bisa hidup kita. Karena intinya ini semua kan amanat. Nggak ada mundur deh. Mas, tadi kenapa nggak salat subuh? Belum punya ilmu. Aku mundur dulu. Loh, repot kalau begini. Kalau nggak tahu ilmu salat subuh, tanya. Simple kok. Solusinya bukan mundur selalu. Mungkin ada satu dua hal yang nggak nanti dulu. Tapi ada hal nggak bisa. Hal-hal yang fardu ain. Dan dalam ilmu usul fikih, wajib mudayyak. Yang fardu ain dan waktunya itu singkat, sempit, harus dikerjakan itu juga. Nggak bisa lah, nggak kayaknya, khawatir nggak amanat, jadi aku mundur dulu di tanggal 29 Syaban atau 30 Syaban misalnya. Gimana besok kita puasa? Aku nggak puasa dulu. Loh, kenapa mas? Khawatir nggak amanat, belum tahu ilmunya, mau belajar dulu. Ya belajar sekarang aja, masih ada satu hari ini nih, tinggal lihat aja, apalagi sekarang gampang. Atau kita tanya ustadz, kan dijelasin beberapa itu kalau untuk poin-poinnya aja. Itu berarti cari cara alasan untuk ngeles. Itulah. Nggak sholatnya ini. Kenapa ngaji? Belum tahu ilmunya. Oke. Nah, kok bisa nikah? Emang udah tahu ilmunya? Belum. Ya, ini cuma selera kita aja. Kalau yang enak aja mau. Dan itu pun juga kita nggak ngerti. Ilmu tuh penting. Biar amanat. Jadi kita harus hilangkan kebodohan. Biar amanat. Kalau nggak,
Bahaya kita hadir. Dan kita punya DNA itu tuh. Kita punya tabiat kebodohan. Hati-hati. Jangan merekomendasi diri sendiri. Nggak bisa kok. Allah yang berfirman, kita punya DNA atau kita punya fitrah kebodohan, kita punya tabiat kebodohan. Jangan diremehkan itu. Dan orang bodoh yang paling parah kata para ulama, orang bodoh yang bodoh bahwa dirinya bodoh, itu paling masalah. Orang bodoh yang bodoh bahwa dirinya itu bodoh, itu paling nyusahin hadirin sekalian, dan menyusahkan dirinya sendiri juga. Dia bodoh dan dia nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Bodoh dan dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Itu yang paling sering buat blunder dalam kehidupan, karena dia nggak akan amanah. Lalu setelah ini baru jaga diri kita dari hawa nafsu, dari gangguan syaitan, perbanyak ibadah, bertakwa sama Allah, biar kita nggak zalim. Karena banyak orang yang punya ilmu juga pas ngerjain sebuah hal, sebuah program, sebuah project, zalim juga. Usut punya usut karena ngikutin hawa nafsu, karena lebih ngikutin bisikan syaitan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kata Ibnu Ashur kan, yang menjaga itu wazi'uddin, batasan-batasan di dalam agama itu yang ngejaga. Iman kita yang ngejaga kita biar kita nggak zalim. Rasa takut kita kepada Allah, ketakwaan kita itu jaga. Itu poin. Pengagungan kita kepada Rabbul Alamin. Karena kalau kita nggak mengagungkan Allah, repot. Walaupun kita punya banyak wawasan, punya banyak knowledge gitu, tapi kalau orang tuh nggak mengagungkan Allah, nggak akan bisa. Harus ada pengagungan kepada Allah, harus ada ta'zim. Makanya kita katakan kan, tugas kita bukan hanya belajar ilmu loh, tugas kita memuliakan ilmu. Karena memuliakan ilmu itu artinya memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena ilmu itu kan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau orang sudah mengagungkan dan memuliakan, nggak berani macam-macam. Dia tahu diri dia kecil, dan dia akan punya masalah besar. Jadi ini hal yang perlu kita tanamkan, hadirin. Ini masalah kita. Pokoknya kalau orang nggak amanat, dua ini aja udah. Zoluman jahula, zolim bodoh. Gitu. Dicek aja. Apakah nggak ada gara-gara dua-duanya atau salah satunya? Jadi nggak ngerti sih. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan sekali lagi, seringkali diantara masalah kita itu kita melihat sesuatu dari satu sisi aja, dan sisi yang enak gitu. Sisi yang enak kalau kerjaan hanya lihat dari sisi salary-nya aja, fasilitasnya, project, pendapatannya. Manusia tuh itu tadi bodohnya itu. Kita tuh seringkali bodoh, nggak ngeliat salah satu bentuk kebodohan kita ngeliat dari sisi yang lain. Tanggung jawabnya seperti apa, nguasain nggak kita, resikonya apa, ancamannya kalau demikian. Lihat Nabi Adam, kan kita udah jelaskan tadi tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam itu ketika mengambil amanah tuh ngerti kalau berhasil dapat pahala, dapat ganjaran, kalau salah dapat adab. Beliau ngerti, saya ambil gitu. Dan seringkali kita yang anak cucunya nggak ngerti. Oh, kalau salah saya diadab ya. Yolah, aku deg-degan Pak Ustadz, ternyata adabnya kayak gini. Terus udah jalan ini berapa lama? 35 tahun. Ya udah, ini kebodohan.
Nabi Adam tahu. Sekali lagi, memikul amanat sudah garis kehidupan manusia. Maka nggak ada opsi lain kecuali dengan belajar, berilmu, jaga ketakwaan, jaga rasa takut kepada Allah, jaga pengagungan terhadap Allah, sehingga kita bisa objektif dan bisa berlaku adil. Makanya orang-orang beriman, apa kata Allah dalam surat Al-Maidah 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum, kepada seseorang, kepada pihak-pihak lain membuat kalian tidak berlaku adil, kalian tidak objektif. Nggak boleh, walaupun kita nggak suka sama dia, adil. I'dilu, kata Allah, berlaku adil lah, i'dilu. Karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kalian kerjakan. Lihat iman kita, lihat gimana biar adil. Iman harus bermain. Jadi ilmu iman, ilmu ketakwaan. Lihat ayat ini, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Lihat lagi ayatnya, berlaku adil lah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kerjakan semua hal itu dengan ketakwaan. Dan kerjakan semua hal setelah kita punya ilmunya nih, setelah kita punya ilmu, kerjakan semua hal, sekerjakan amanah dengan atmosfer ketakwaan dan dengan keyakinan bahwa Allah melihat dan mengetahui apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Maka insya Allah kita akan jadi orang yang amanat. Ketika kita lagi ngerjain sebuah project dan sebenarnya kita bisa markup nih, dan begitu kita markup kita nggak amanah, ingat ayat ini. Kalau saya markup mungkin saya dapat uang tapi saya nggak bertakwa dan saya jauh dari ketakwaan. Dan begitu saya rubah angka, Allah melihat yang saya kerjakan. Gitu aja. Begitu saya rubah nih angka, Allah lihat. Begitu pihak tersebut mentransfer uang yang seharusnya bukan buat saya ke rekening saya, Allah melihat hal tersebut. Allah melihat hal tersebut. Oke, kita bisa zalim sebagai, kita bisa nggak amanah sebagai atasan. Mungkin bawaan kita ya aja, nggak bisa ngapa-ngapain juga, call di kita, tombol di kita, tapi Allah lihat. Dan Anda begitu Anda mainkan wewenang Anda jauh dari ketakwaan. Dan begitu Anda jauh dari ketakwaan, masalah Anda nggak akan selesai. Rizki Anda berantakan. Karena waman yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Pemahaman terbalik, kalau Anda nggak bertakwa, Allah nggak kasih solusi dalam kehidupan Anda. Dan solusi bukan hanya uang, hadirin. Dan bisa jadi kita nggak dapat uangnya, tapi Allah lancarkan semua masalah-masalah kita yang lain dari jalur-jalur yang lain. Itu poin. Jadi jaga ilmu, jaga iman. Jaga ilmu, jaga ketakwaan. Itu kuncinya udah. Kalau mau jadi orang amanat. Jadi kalau pertanyaan gimana sih jadi amanat, itu udah. Ilmu, iman. Bukan mundur dari semua amanat. Itu bukan, itu menyelisih tabiat kita sebagai manusia. Manusia itu memang DNA-nya itu memikul amanat. Tapi dia bisa pilih gitu loh. Dia bisa pertimbangkan. Tapi mundur dari semua amanat, ya berarti dia nggak punya kehidupan gitu. Karena sebenarnya kita tuh berpindah dari satu amanat ke amanat lain. Oke, kita mundur. Kayaknya proyek ini aku nggak ambil deh. Ya oke. Terus mau tinggal di hutan? Kan enggak. Kalau proyek yang kita ambil, karena perhitungan kita atau mungkin kita nggak tahu ilmunya, maka kita akan berpindah ke proyek yang lain. Gitu aja. Itu poin. Semuanya demikian. Dari skup terkecil dan skup terbesar. Kita mau nikah, tahu nggak ilmunya? Dan udah bertakwa belum sama Allah?
Makanya itu kan kenapa para ulama bilang kalau mau nikah itu jangan langsung tergila-gila dengan penampilan seseorang, kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kekayaan seorang laki-laki. Hadirin, dia akan zolimin Anda gitu aja. Kalau dia nggak punya ilmu dan iman. Nah itu lucunya manusia kan gitu kan. Waktu milih nggak peduli gitu. Yang penting aku suka. Yang penting aku ingin hidup sama dia. Begitu dia zolimin, kok dia tega banget sama aku ya? Ya emang begitu speknya. Dari awal emang begitu speknya. Kan Anda menikah dengan orang yang nggak punya ilmu dan yang minim ketakwaan dan minim keimanan, ya dia akan zolim. Dia akan nggak amanat. Dia nggak akan amanat. Dan itu menunjukkan kita jahul juga, gitu lah. Kenapa? Karena kita memilih sesuatu tanpa mengetahui speknya dan konsekuensinya. Ya udah, sesama jahul jangan saling mendahului, udah gitu aja. Sesama jahul tau ya, sama-sama bodoh, ya jangan saling mencela. Dia bodoh, kita bodoh juga. Kok marah-marah? Oh ini salah kita. Kenapa pilih dia? Kalau itu misalnya masalah pernikahan. Kalau masalah bisnis, ya kenapa partneran sama dia? Karena Anda tahu dia nggak punya ilmunya. Aku tuh disakitin sama sahabatku, kenapa bersahabat sama dia? Dia punya ilmu sama iman apa enggak? Enggak, ya pasti dia akan nggak amanat, gitu aja. Aku sebel banget kenapa dia tega banget sama aku aibku dibongkar sama dia hadapan yang lain. Oke. Tapi karena kalau orang musuh sih nggak masalah, tapi ini sahabat sendiri. Oke, sahabat sendiri, berarti Anda tahu dong sahabat Anda punya ilmu nggak? Enggak. Ngaji nggak? Enggak. Punya iman dan ketakwaan? Ya enggak juga. Ya sudah. Jelas dia nggak akan amanat. Gitu aja. Kunci amanat itu ilmu sama ketakwaan, ilmu sama iman, simple. Ilmu sama iman dan ketakwaan. Maka kalau mau cari segala macam, ilmu sama iman, ketakwaan, semua yang mau cari staff, mau cari itu, kalau mau aman gitu ya, mau cari yang aman, ilmu dan ketakwaan itu udah paling. Mau cari istri, mau cari suami, makanya sebagian para ulama kan itu tadi, ketika nanya gimana sih ilmu parenting gitu loh, terus ditanya sama ulama, status Anda apa? Alhamdulillah aku sudah menikah gitu dengan seorang istri, istriku lagi hamil, atau aku udah menikah dengan seorang laki-laki. Kata Pak sebagian ulama, Anda terlambat nanyanya. Harusnya nanya bagaimana mendidik anak itu sebelum nikah. Karena yang akan Anda nikahi itu yang akan menjalankan amanat kalau Allah kasih rezeki anak. Harusnya spek dari awal. Dan cari yang ilmu, iman, bertakwa gitu. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Nggak berat, mohon maaf, nggak mudah hadirin. Nggak mudah, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama ketika menjelaskan masalah ini, kecuali yang diberikan hidayah, kecuali yang diberikan taufik, dan untuk mendapatkan dia taufik, kita harus punya ilmu, dan kita harus punya iman dan ketakwaan. Baru Allah akan kasih taufik sehingga kita bisa mengemban amanah tersebut, karena manusia dengan amanah nggak bisa dipisahkan. Ayah kita Nabi Adam sudah mengemban amanah tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih furqan, untuk kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang amanat, mana yang khianat. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah kasih kemampuan tersebut. Allah kasih kemampuan tersebut sehingga kita
bisa menjalankan amanat kita. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.